Tema tahun ini adalah fruitful. Jadi saya mau kasih kita sedikit eksposisi hari ini tentang seri. Ya, saya namakan bulan ini kita kasih seri soal berbuah. Jadi kita akan bahas soal pohon ara yang tidak berbuah hari ini. Pohon ara yang tidak berbuah. Oke. Next ya. Ayat kita banyak hari ini, tapi saya mau coba nanti kita baca dulu versi Matius, karena ada versi Markus, ya. Kita akan baca versi Matius sebentar, habis itu kita baca, nanti kita akan bandingkan dengan Markus. Kenapa? Karena, oke. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya, Matius 21, 4 ayat aja, 18 sampai 22, 5 ayat. Pada pagi-pagi, hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Ya. Ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu dia pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Apa yang dia dapati? Daun-daun saja. Gak ada apa-apa, gak ada buah. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong. Ini terjemahan tahun 74. Alkitab kita 74. Kalau yang sekarang saya belum ngecek ya, pakai kata apa nih. Tapi 74 tuh sekonyong-konyong. Udah jarang kita pakai kata itu ya. Sekonyong-konyong menjadi kering. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dua-dua, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Setiap kali ngomong Matius 21 ini, dan nanti kita bandingkan dengan Markus, saudara, atau kita baca aja Markus ya, supaya saudara nggak bedanya ya. Markus 11 ayat 12, perhatian ini, Markus mencatatnya melompat. Dia, Markus 11 sampai 14, kemudian ada kejadian Tuhan Yesus membersihkan bait suci, marah di bait suci kalau saudara ingat itu. Habis itu disambung lagi setelah itu. Oke. Nanti kita bahas. Oke, tapi kita baca ayat-ayat yang berkenaan dengan pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Markus banget. Ya, apa ya? Detail, kronologis, ya. Besok paginya daerahnya disebut. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Sangat Markus. Detail di kronologi. Oke, terus. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita lompat ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, lihat itu, ternyata another day. Not just sekonyong-konyong. Atau penjelasan sekonyong-konyong adalah cepat. Bukan sekonyong-konyong menurut kita. Itu bayangan saya karena nonton animasi. 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, ini pertanyaan kita. Apakah ini sebuah kontradiksi? Oke. Seringkali ayat-ayat tadi dipakai untuk menanyakan saudara tentang imanmu. Lihat tuh, nyatatnya beda. Alkitabmu palsu. Alkitabmu salah. Ya.
Cek di Alkitab saudara ya. Kalau Matius mencatatnya tidak kronologis. Matius tuh nyatat gini. Ini sebenarnya ayat-ayat masuk Minggu Palma. Teman-teman kita yang Katolik nanti seminggu sebelum Paskah masuk Minggu Palem tuh. Dimulai dari Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Ngapain dia? Masuk pakai keledai, semua nanggalin bajunya, ada kasih kain, kasih palem. Ya. Yang menarik, Matius mencatat itu. Ya, masuk Yerusalem, penyucian, bait suci, langsung pohon ara. Oke? Markus mencatat. Masuk Yerusalem, ke bait suci, tidak bersihan. Ya. Habis itu keluar ke Betania, nginep di Betania. Habis itu masuk lagi, ketemu pohon ara pagi, mengutuki. Dia masuk pembersihan bait suci, marah di bait suci, oke? Harusnya rumahku disebut rumah doa, oke? Kalau saudara ingat kejadian. Habis itu kembali ke Betania. Besoknya pagi-pagi lihat, pohonnya sudah kering. Orang bilang, tuh kan, lain catatnya, kejadiannya salah. Saudara, Matius mencatat berdasarkan tema. Markus mencatat berdasarkan kronologi. Matius nggak peduli karena untuk Matius yang dia nulis untuk orang-orang Yahudi soal kemesiasannya Yesus. Dia nggak terlalu butuh seperti Markus. Kenapa Markus? Markus nulis juga untuk orang-orang bukan Yahudi, untuk orang-orang model saudara dan saya yang ngitung hari itu. Hari apa dia? Kenapa baru ketemunya besok pagi? Dari Yerusalem mau ke Betania itu jalannya gini, curam, dia ke atas ya. Jadi orang kalau mau ke sana lewat jalan lain yang lebih landai, tapi datang lebih cepat di sini. Tapi curam, jadi waktu orang kalau mau ke Betania, dia menghindari jalan yang curam, dia keliling sedikit gitu. Keliling tempat yang landai, baru ke Betania. Makanya waktu kutuk, ya nggak langsung kelihatan ketemu lagi pohonnya gitu nggak. Waktu pulang nggak, baru besokannya karena mereka mau masuk lagi. Itu Markus. Asik ya Markus. Kenapa kontradiksi? Selalu yang ditanyain itu. Selalu ditanyain soal ayat-ayat ini, soal dia kan belum musimnya. Kok mama saya ingat pembicaraan di meja makan. Dia kan belum musimnya pohon ara. Kok Tuhan Yesus marah sih? Kok Tuhan Yesus kayaknya keluar dari karakternya, biasanya penyayang sama anak-anak, pemaaf, pengampun ya, menyembuhkan orang sakit. Tiba-tiba ketemu pohon, dikutuk. Tuhan Yesus kayaknya baru ngutuk ini model pohon doang nih. Kenapa ya? Ya. Karena saudara ini, dia bukan sekedar soal kondisi itu. Kejadian ini ada di tengah-tengah yang tadi saya cerita ya. Tuhan Yesus masuk sebagai raja di Yerusalem. Dia tahu seminggu kemudian dia akan mati. Seminggu kemudian dia akan disalibkan. Dia di masa persiapan itu. Makanya beritanya jelas saudara. Tentang bagaimana Israel menolak seorang raja yang datang kepada dia. Jadi waktu di bait Allah dia tambah marah karena lihat itu, harusnya kan bait suci rumah doa, kok jadi tempat dagang ini? Karena orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke sana untuk harusnya beribadah ya enggak? Tapi dalam kenyataannya berdagang, memang ia berdagang. Kenapa? Diperlukan itu. Karena bait Allah menentukan waktu itu ada persembahan-persembahan yang harus dinaikkan. Nah kan mereka nggak bawa yang hidup, jadi disediakan oleh gereja bisnis nih. Ya saudara, besok kita ada survei ya. Tapi pensilnya harus beri dari kita nih. Amin. Oh saya punya HB sendiri. Oh enggak, dari kita. Karena khusus. Udah dikuduskan, udah kita doakan pensilnya. Haleluya. Mirip.
Yang nggak secemen tadi ya barusan ini. Tapi kalau mau ini belilah di kita. Apalagi yang datang dengan mata uang yang banyak, mata uang dari negara-negara lain. Dia datang, di situ ada penukar uang namanya. Kenapa? Harus ditukar ke shekel, harus ditukar ke mata uang setempat. Jadi ini berlanjut kepada apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Jadi soal kutuk mengutuk ini, Tuhan lagi mengajarkan sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan yang diperankan gitu saudara. Bukan hanya verbal tapi diperankan. Tentang Israel. Nah, Yesaya pernah bilang di bahasa Inggrisnya, He shall cause them that come out Jacob to take root, Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit. Orang Israel itu ditetapkan oleh Tuhan sebenarnya menghasilkan buah yang bisa dinikmati untuk banyak orang. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang, bertunas, memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Israel ditetapkan sebagai bangsa yang memberkati. Apa yang melambangkan Israel, saudara? Pohon ara. Sampai hari ini pohon ara menjadi lambang untuk Israel. Tapi pada kenyataannya Israel yang harusnya berbuah, kan itu belum musimnya. Kenapa Tuhan Yesus mengharapkan buah? Ini yang kita baru, itu mindset kita yang saya yang terbatas dengan konteksnya orang sana. Tapi memang pohon ara, saudara, justru waktu dia berbuah adalah waktu daunnya keluar. Begitu dia habis berbuah, daunnya rontok. Ini makanya Tuhan Yesus begitu lihat pohon ara, daunnya, ya, dia langsung harusnya ada buahnya. Karena pohon ara yang rimbun buahnya, itu rimbun daunnya, artinya dia dalam masa yang berbuah. Begitu dia selesai berbuah, rontok daunnya untuk beberapa waktu. Oke? Nah, kenyataannya orang Israel enggak menghasilkan buah. Ayatnya saya baca dia. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi enggak ada anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Nanti ini digenapi menurut ahli sejarah di tahun 70 kira-kira. Waktu Yerusalem dihancurkan itu yang pertama. Jadi apa yang Tuhan Yesus buat bukan sekedar karena dalam, dia lagi menggenapi sebuah nubuatan dan sebuah penilaian Tuhan tetap bangsa ini. Katakan amin. Itu Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan juga melalui Kristus, ya, Allah berjanji suatu hari akan menanam kembali Israel. Bukan lagi hanya bentuknya fisik, tapi saudara dan saya, Israel rohani, dan menghasilkan buah ara yang sehat. Ini ayatnya. Amos 9 ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Aku akan memulihkan kembali umatku, mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Siapa yang memulihkan? Aku, Tuhan. Inisiasinya itu dari Tuhan. Oke. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Mulainya itu dari Tuhan. Oke, itu arti apa yang Tuhan Yesus buat untuk lalu. Terakhir, apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Apa yang kita bisa belajar hari ini. Kita kan ada di zaman akhir nih. Oke. Markus 11 ayat 17 baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Lalu ia mengajar mereka, katanya apa?
Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, ini keterangan saya ya. Pohon aranya itu, orang Israel gagal. Harusnya kan mereka kumpul tuh perayaan Paskah ya saudara. Tapi apa yang terjadi? Keributan, kerumunan, dagang. Semua kumpul rela, justru doanya nggak ada gitu kira-kira. Yesus masuk menemukan orang-orang di dalamnya kayak perampok. Perhatikan ini yang harus kita belajar hari ini. Coba cek, apakah kita terlalu banyak kesibukan namun nggak ada kebenaran. Daunnya lebat, tapi nggak ada buahnya. Aktivitasnya full, gereja terus, ngomongnya rohani, tapi nggak ada buahnya. Hidupnya nggak berbuah tuh. Orang lain nggak bisa rasakan itu, nggak bisa. Jangan biarkan lebatnya daun menipu kerohanian kita hari ini. Katakan amin. Billy Graham ngomong gini. Ciri-ciri seorang murid yang berbuah meliputi kehidupan doa, penuh keyakinan. Katakan amin. Ternyata yang ditunjukkan sini yang esensi aja ya. Kehidupan doa, penuh keyakinan, hati yang penuh sukacita. Katakan amin. Kasih yang tulus terhadap orang lain. Nggak ada KKR. Itu buah. Tapi nggak ukuran yang hakiki. Ini menekankan bahwa keberbuahan dalam kehidupan seorang murid merupakan bukti iman dan memainkan peran penting dalam amanat agung. Bapak Ibu, mari berbuah. Amin.